terhormat Kepala SDN 10 Gentu Raya, yang terhormat rekan-rekan guru staf Dewan Guru SDN 10 Gentu Raya. Puji syukur mari sama kita haturkan kepada Allahul Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah dapat membawa kita kepada kebaikan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga segala rahmat hidayat akan tercurah kepada kita sekalian umatnya. Sebelum acara diseminasi pada hari ini kita mulai, kepada Bapak Kepala Sekolah diundang untuk memberikan arahan waktu dan kesempatan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati yang memberikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini, yang kapasitasnya sebagai CGT. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih bisa menghadiri yaitu acara diseminasi. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmat sampai pada kita sekalian. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dan merupakan hari terakhir dari pelaksanaan asesmen sumatif kelas 1 sampai kelas 5. Nah, dalam proses pembelajaran sebelum asesmen jelas kita mengukur hasil daripada siswa mengenai tentang pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, di sekolah ini kita akan melaksanakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, untuk menghadapi kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6 pada tahun 2024-2025 itu tahun pelajaran, mungkin dari CGP yang ada di sekolah kita ya ada mungkin hal-hal yang sebagai peningkatan pembelajaran di sekolah, mungkin ada paradigma baru yang bisa diterapkan pada teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Nah, untuk itu pada acara ini ya saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya serahkan pada CGT. Terima kasih atas sambutan dan arahannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita langsung kepada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebenarnya ini memang kegiatan saya, ini untuk aksi nyata saya. Tapi pengimbasan ini yang pastinya untuk sekolah kita, dan kita sebagai warga sekolah mau tidak mau harus menerapkan ini, dan ini kewajiban.
Sebelum kita memulai materi ini, karena kita sudah mengikuti ulangan dari hari Senin sampai dengan hari ini dan kemarin ada monitoring, sebelumnya mari kita ice breaking dulu untuk menambah semangat atau untuk ini ada 3 pertanyaan pemantik. Di 3 pertanyaan pemantik ini, Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Hanya 2 itu, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hanya setuju atau tidak setuju? Loh. Tidak setuju. Oke. Kalau misalnya tidak setuju, kira-kira alasan ini apa? Kalau menurut saya, kalau namanya hukuman itu pasti dia terbagi 2. Ada hukuman yang ringan, ada hukuman yang berat. Jadi kalau dia masih termasuk dalam hukuman ringan, berarti kalau mendisiplinkan siswa dalam bentuk yang ringan, berarti saya setuju. Tapi kalau dalam bentuk berat, saya tidak setuju. Tapi kata ini hukuman itu kan ada 2. Maksudnya hukuman yang berat, ada yang berat dan ada yang Iya, Ibu Cici terima kasih atas jawaban dan selanjutnya pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Alasannya Ibu Siska dijelaskan. Alasannya, sejak pemberian hukuman dengan hal positif dapat membaca atau membersihkan halaman sekolah agar supaya siswa itu karena di sini hukumannya sudah tertulis dengan hal yang positif. Berarti kan hukuman itu macam membaca, dia sudah hal positif. Berarti itu bisa didisiplinkan untuk anak, untuk siswa. Halo. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju, jadi ini setuju. Yang kedua ini Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi setuju. Iya. Selanjutnya memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? setuju. Ya, kalau dengan hadiah itu biasanya anak itu paling senang dengan sesuatu hadiah. Makanya dengan adanya hadiah itu dia dapat meningkatkan prestasinya dan untuk dapat memberikan motivasi yang positif pada anak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Jadi di sini dari beberapa jawaban ini nanti entah itu benar atau tidak dari apa yang Bapak Ibu jawab, setuju atau tidak setuju, nanti ini akan terjawab pada tahap selanjutnya budaya positif. Jadi dalam konsep inti budaya positif ini
ada pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas di sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketiga, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari 7 konsep inti budaya positif ini, kira-kira apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau ada yang belum mungkin ada yang baru kali ini dapat lihat atau silakan Ibu Siska. Bagian bentuk segitiga restitusi itu apa artinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Karena sebagian guru-guru memang baru, bukan hanya sebagiannya, saya juga baru tahu apa itu segitiga restitusi. Dan bukan di pertemuan ya, nanti ini akan kita bahas pada tahap berikutnya. Yang pertama dari disiplin positif ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita kembali ke profil pelajar Pancasila. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kemarin Bapak pengawas sempat menyinggung apa itu berdiferensiasi. Saya rasa kita kemarin sudah mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan. Jadi di sini profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi dalam paradigma pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita mewujudkan siswa atau peserta didik yang berprofil Pancasila. Dalam setiap pembelajaran kita menggunakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya rasa kemarin kita sudah paham apa itu berdiferensiasi. Sebelum kita pindah ke tahap berikutnya, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kita lanjut. Sekarang kita lagi ada sedikit permainan antara teman. Ada di sini, cobalah permainan ini namanya cobalah buka. Jadi di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misalnya Ibu Siska adalah A dan Ibu Sartin adalah B. Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang kita coba permainannya. Bisa berhadapan-hadapan. Misalnya Ibu Siska dan
Ibu Kety. Cobalah salah satu misalnya Ibu Saria. Ibu Saria ini memegang sesuatu yang sangat berharga. Apakah Ibu Saria ini mau membuka tangan dengan yang dilakukan Ibu Siska? Apakah entah Ibu Siska itu menghardik, menghukum, atau sekalipun membujuk uang? Apakah Ibu Saria ini mau membuka tangan atau tidak? Tidak. Coba. Maksudnya apa ya? Maksudnya yang bapak sama dia, bujuk, yang sampaikan ada adik-adik. Iya, maaf kalau ada yang mau adik-adik. Kalau yang ini mau apa ini? Oke. Sekarang jadi karena sudah melakukan percobaan, di sini ada tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Oh maaf, dari yang tadi sudah dilakukan, pasti ada Ibu Saria itu mempunyai alasan kenapa dia sampai tidak mau membuka tangan tersebut. Kira-kira apa alasan Ibu Saria sampai tidak mau membuka tangan? Halo? Apa saya rasa? Karena ini barang yang saya perbaiki itu sangat berharga bagi saya sehingga saya tidak mau membuka tangan tersebut. Oke, ya, terima kasih atas tanggapannya. Pernyataannya bagus sekali. Nanti ada penjelasan di tahap selanjutnya. Ini ada perubahan paradigma teori atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita itu berilusi untuk selalu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi atau sesuatu yang kita pikirkan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi atau miskonsepsi dari teori kontrol, teori miskonsepsi atau yang tidak terkonsep dalam teori kontrol kita sebagai guru. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita itu begitu, selalu berpikir atau ingin merubah pandangan orang itu sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya perlu memahami orang. Kenapa dia tidak mau berpandangan sama seperti kita? Padahal dia sebenarnya mempunyai pandangan yang lain atau pandangan baru tentang dunia. Yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita melihat seseorang atau murid itu yang berperilaku buruk itu selalu mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Padahal teori kontrol yang sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Biasanya kita seperti itu. Kalau kita tidak punya pegangan seperti apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Siska dan Ibu Saria, kalau mungkin Ibu Saria tidak bisa mengontrol diri, mungkin dia akan membuka tangan seperti yang diinginkan oleh Ibu Siska. Tapi karena Ibu Saria
punya kontrol diri, maka dia punya keinginan untuk mempertahankan apa yang dia punya. Itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu selalu berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, padahal dia tidak bisa kita kontrol. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita membujuk dia atau mengiming-imingi dia dengan sesuatu, tapi kalau dia tidak mau, kita sudah melakukan tindakan pemaksaan. Di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ini adalah baru apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi biasanya kita sebagai guru bukan hanya kita yang ada di sekolah, tapi kebanyakan kalau menyuruh atau mengubah sesuatu itu pada siswa biasanya kita mengancam atau menghukum. Jadi kita sebagai peserta didik itu hanya ingin menciptakan disiplin positif, bukan harus dengan menghukum atau dengan ancaman atau dengan imbalan, misalnya memberikan hadiah. Itu sebenarnya tidak bisa menciptakan disiplin positif, karena misalnya seseorang atau kita memberikan hadiah. Coba ini ada hadiah untuk misalnya si Andi, ini hadiah untuk Bimo, kerjakan dulu ini. Jadi dia mau mengerjakan sesuatu itu karena dia ada hadiahnya. Tapi itu tidak bisa menciptakan disiplin positif dalam diri. Sesungguhnya disiplin positif dalam diri itu bukan karena orang lain, tapi karena dari dalam diri kita. Jadi di sini adalah tugas kita sebagai guru, bagaimana menciptakan disiplin positif itu dari yang tumbuh dari dalam diri siswa, bukan karena orang lain atau karena ada hadiah atau ancaman. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku pembuat memiliki tujuan. Ini adalah pengertian dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1944. Yang selanjutnya ada dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Jadi di sini kita kembali ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila akan tercipta dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga dari disiplin positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini pasti adalah kebutuhan kita. Yang selanjutnya ada penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui serta didengar. Pasti itu, kita ingin didengar dan diakui. Itu adalah kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencapai hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, seperti misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah ada yang bukan menjadi kebutuhan kita? Semuanya ya? Iya. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan makanan atau tempat tinggal atau rasa diterima. Pasti itu kita mengharapkan itu, rasa diterima. Entah dalam bentuk apa, pasti itu diakui. Memimpin, berprestasi, pasti itu berprestasi itu. Itu adalah kebutuhan kita. Tanpa kita pemburi, kita pasti menginginkan prestasi itu. Dan ada juga kesenangan. Kesenangan ya tidak mungkin kita tidak ingin bermain atau humor lah. Pasti itu. Yang keempat, 3 motivasi manusia. Ada hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini 3 motivasi. Yang kedua ada konsekuensi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga restitusi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Seperti tadi, hukuman dan konsekuensi itu adalah motivasi ekstrinsik. Atau mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan dari sekilas apa yang ada di papan ini atau yang ada di dalam tayangan ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini biasanya orang hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu seperti tadi contoh yang dilakukan oleh Ibu Saria dan Ibu Siska. Tadi Ibu Saria kan tidak membuka kanan, tapi yang lain tidak melakukan percobaan ini. Jadi misalnya begini, konsekuensinya atau untuk menghindari hukuman. Seseorang itu biasanya dia melakukan sesuatu atau dia menghindari hukuman itu bukan karena dia merasa takut atau karena dorongan dari dalam diri. Dia misalnya tidak mau melakukan itu karena takut dengan hukuman. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik atau dari luar. Karena dihukum, makanya karena takut dihukum, makanya dia mau melakukan itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada juga konsekuensi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti apa yang tadi dijawab oleh Ibu Keti. Ya, dari pertanyaan pemantik bahwa dia setuju kalau memberikan hadiah itu dapat
dari luar. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak mau melakukan itu. Karena diiming-imingin hadiah, makanya dia mau melakukan itu. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Ini adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Dia mau melakukan itu atau dia tidak mau melakukan itu karena memang dia ingin, dia memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan hanya karena ada hadiah atau karena takut dipukul. Dia menghindari itu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini adalah kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara ini dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Dia mau melakukan sesuatu itu karena memang dia ingin, bukan karena ada pemaksaan dari orang lain. Ada ya, ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Penghukum itu misalnya guru berbuat menghardik, menuntut, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sehingga guru berkata, kamu tidak melakukannya, jika kamu tidak melakukannya saya akan itu adalah kata-kata dari hukuman, penghukum. Ini adalah yang biasa kita lakukan ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Pasti itu. Seperti yang kita rasakan kalau kita dihukum, pasti kita akan menendam orang tersebut. Pasti itu, tanpa kita pungkiri. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Berceramah, guru berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jika kita akan tapi sepertinya kita jarang berbuat seperti ini, membuat merasa bersalah. Jika kita melakukan ini, maka hasilnya adalah siswa itu akan menyembunyikan sesuatu. Dia tidak akan jujur. Dia akan sering menyangkal dan pastinya dia akan selalu berbohong. Yang ketiga, posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya yang sambil berkata, lakukan untuk bapak ibu, atau yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu biasanya kata-kata yang dilakukan atau yang diucapkan oleh guru kepada siswa. Hasilnya apa? Siswa akan menjadi ketergantungan. Siswa pasti itu akan merasa ketergantungan jika guru posisi guru itu sebagai teman. Siswa pasti akan merasa ketergantungan kepada kita sebagai guru. Yang selanjutnya adalah pemantau. Guru berbuat, menghitung atau mengukur sambil berkata, apa peraturannya, atau apa konsekuensinya, atau apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dan hasilnya siswa pasti akan menyesuaikan bila diawasi. Seperti misalnya kita sebagai guru, misalnya begini, kalau ada yang kita berikan kepada siswa, misalnya tugas, kita memantau dia, tapi pada saat kita tidak memantau dia atau kita tidak menjaga dia tidak akan melakukan itu atau tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol negatif. Sementara posisi kontrol teman atau pemantau ini adalah perilaku kontrol positif.
Selanjutnya adalah kontrol diri. Nah, ini kita sebagai guru yang diharapkan ini posisi kita sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini misalnya siswa yang bermasalah sambil berkata, apa yang kita yakini, atau apa kamu meyakini hal-hal tersebut, atau kalau kamu meyakininya, kamu kan mau mengembalikannya. Misalnya dia membuat kesalahan, apakah jika dia mau membuat kesalahan, apakah dia mau memperbaikinya? Hasilnya bagaimana? Itu akan menguatkan watak atau karakter. Karena di sini posisi kontrol kita sebagai guru, kita tidak menyalahkan, tapi kita mengembalikan siswa itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Bagaimana caranya? Itu nanti akan dibahas pada selanjutnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan? Ini yang kita lakukan pada saat pertemuan pertama di pembelajaran, membuat keyakinan kelas. Tapi biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Tapi pada intinya kita mengapa kita hanya membuat keyakinan kelas dan bukan peraturan atau kesepakatan, yaitu karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih mengarahkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas kita ini untuk mengembalikan posisi dia, bagaimana dia meyakini peraturan yang dia buat, atau mempertanggungjawabkan apa yang diyakini dalam kelas. Ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya ini adalah peraturan. Peraturan di dalam kelas selalu harus mengembalikan buku pada tempatnya. Tapi pada keyakinan kelas itu kita bisa membuat tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tanggung jawab dia untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya. Yang selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kalau di peraturan kelas dilarang. Padahal kita harus merubah itu untuk memberikan agar mereka itu bisa bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas itu adalah untuk kesehatan. Ya. Yang selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain atau bersabar. Yang selanjutnya adalah gunakan masker. Di keyakinan kelas adalah kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan. Ini bisa kita perbedakan, bisa kita lihat perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Tidak ada di sini kata dilarang. Tapi ini bagaimana mereka bisa meyakini apa yang ada di dalam kelas itu, kita memberikan motivasi dengan motivasi itu motivasi intrinsik, tanpa ada hukuman ataupun konsekuensinya. Ini adalah yang ketujuh, segitiga restitusi, seperti yang ditanyakan
Ya, tujuan dari segitiga restitusi adalah menurut Diane Gosen mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Ada beberapa tahap yang dilakukan di dalam segitiga restitusi ini. Restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalau kita memeriksa atau menyelesaikan masalah itu, tahap yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh kalimat yang kita lakukan pada menstabilkan identitas dalam tahap segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini ada 3 kalimat yang kita ucapkan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal-hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita ucapkan pada menanyakan keyakinan ini adalah apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa? Dari segitiga restitusi ini ada ini penerapan segitiga restitusi yang saya pelajari di modul ini. Ini saya share atau mari kita saksikan bersama bagaimana itu penerapan segitiga restitusi. Iya enggak? Sudah lama nggak bisa. Kenapa hanya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku udah keluar Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik lagi kan di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu ada kesal. Karena juga akan apabila ada yang menyebut seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengatakan Pak. Kesel banget. Saya mendapat dia dan menang lagi. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya Pak. Terus saya diam aja Pak. Ya saya udah bilang. Masa saya di depan Pak? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bilang kita lagi. Hanya bertanya. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan hanya mengalah saja. Sudah lulus Pak Pak. Saya pasti dari Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak gitu Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat dari orang lain. Mungkin saat itu saya jadi emosi. Jadi nggak bisa sekali itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya selalu proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil juga berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu adalah penerapan segitiga restitusi. Ini adalah posisi kontrol guru yang kelima adalah menjadi manajer. Jadi menjadi manajer ini adalah menerapkan segitiga restitusi. Ya, dari apa yang saya paparkan tadi, kira-kira ada yang masih ingin yang Bapak Ibu tanyakan? Pada hari ini saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu, memberikan kesempatan untuk duduk bersama. Semoga apa yang kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari menjelang siang ini dapat memberikan manfaat buat kita semua, bukan hanya kepada saya pribadi, tapi kepada kita semua sebagai warga sekolah SDN 10 Gentungan Raya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Oke. Hari ini kita akan kelas 5 akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalian pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Jika belum pernah mendengarkan apa itu keyakinan kelas, apakah kalian pernah mendengarkan kata peraturan atau kesepakatan? Pernah? Pernah mendengarkan kata peraturan? Iya. Jadi peraturan ini, keyakinan kelas ini dia sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan ada namanya sama dengan ini dilarang. Ini dilarang kan? Kalau di keyakinan kelas tidak ada kata dilarang. Di keyakinan kelas ini semuanya kata-kata yang ada terkandung di keyakinan kelas ini mengandung nilai positif. Di sini tidak ada kata dilarang atau ada kata jangan atau kata tidak. Apakah kalian di sini melihat ada yang namanya kata dilarang atau tidak atau jangan? Tidak ada ya? Nah, ini kalau di peraturan ini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas dia menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti untuk semua warga kelas yang ada di kelas 5. Kalau dapat lihat buku yang tercecer atau buku yang tertaruh-taruh di mana-mana, karena sudah merasa ada tanggung jawab, maka akan mengembalikan ke tempatnya. Jadi ini keyakinan kelas ini tanggung jawab. Berarti kalau misalnya ada dapat lihat sampah atau dapat lihat pulpen yang tercecer atau buku yang tercecer, mau ambil, mau taruh di tempat, itu sama dengan tanggung jawab. Biarpun tidak harus membilang akan kumpul itu atau angkat itu, karena sudah menjadi tanggung jawab warga kelas 5, sudah tanggung jawab. Makanya siapa saja yang melihat buku atau apa yang tercecer itu mau dikumpul atau mau ditaruh pada tempatnya. Selanjutnya ada dilarang, misalnya di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas dia hanya menghormati orang lain. Kalian pernah dengar kata menghormati orang lain? Menghormati orang lain itu berarti dia tidak tidak mengganggu. Ini tidak mengganggu orang lain, kan? Tidak mengganggu orang lain berarti dia itu saling menghormati. Namanya keyakinan kelas. Selanjutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dia kalau di keyakinan kelas dia menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Pernah dengar kata berkomitmen? Berkomitmen itu orang yang menepati janji. Kalau tidak ada kekerasan berarti
lakukan. Apa yang tidak bisa kalian lakukan apa? Karena ini kesepakatan kelas ini kalian sendiri yang membuat. Ibu tidak memaksa, misalnya Jidan harus tulis ini, tidak mempertanggungjawabkan. Sepakat? Yakin sepakat? Saya siswa kelas dari kelas 5 dari SDN 10 dan Sumulai. Setelah melakukan keyakinan kelas, saya merasa sangat senang. Nama saya Salsa Putri, saya dari siswa SDN 10 dan Sumulai. Setelah melakukan keyakinan kelas, saya merasa sangat senang. Perkenalkan, nama saya Siska Rahim, saya siswa dari kelas 5 SDN 10 dan Sumulai. Setelah melakukan keyakinan kelas, saya sangat merasa senang.